Pemirsa, arus balik libur Natal lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat padat. Peningkatan volume kendaraan terpantau sejak siang hari dari arah timur menuju Jakarta. Meski diguyur hujan, arus balik libur Natal di jalur arteri Karawang terpantau ramai dan padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang diduga merupakan pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik mulai dari kawasan Cikampek, Kosambi, Kelari hingga Karawang Timur. Panjang antrean kendaraan mencapai beberapa kilometer dan membuat arus lalu lintas berjalan tidak normal. Kendaraan hanya bisa merayap dengan kecepatan rendah karena selain volume kendaraan yang tinggi, kondisi jalan juga tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Karawang sejak sore hari. Kepadatan arus balik mulai terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama selepas gerbang tol Cikampek. Kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur terus memasuki ruas tol menuju ibu kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di sejumlah titik yaitu kilometer 69, 62, dan kilometer 55. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena hujan deras yang mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko keselamatan. Ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Gadok saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Ribuan kendaraan kembali padati jalur wisata Puncak. Kepadatan terjadi di jalur yang menuju arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas satu arah diterapkan dengan memprioritaskan kendaraan yang ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi mulai dari Simpang Gadok kilometer 48 hingga kilometer 46 atau sekitar 3 kilometer. Sementara hingga Minggu malam, kepadatan arus balik kendaraan wisatawan di jalur utama wisata Bandung, Lembang, dan pusat kota Bandung masih terjadi. Selain karena hujan, kepadatan di jalur utama wisata ini disebabkan volume kendaraan yang akan mengarah ke Lembang masih tinggi. Sementara dari arah sebaliknya, volume kendaraan wisatawan yang hendak pulang ke kota asalnya juga mengalami kepadatan. Selain itu, banyak kendaraan yang berhenti di pusat kuliner atau tempat istirahat memperparah kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung mulai dari kawasan Jalan Merdeka, Dago, Asia Afrika, Braga, dan alun-alun Bandung. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol akan terus terjadi pada malam ini, mengingat sebagian masyarakat mulai kembali beraktivitas pada esok hari. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, dan Ervan David di pintu tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, rekan-rekan, saya ke Wildan terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok, Wildan? Wildan? Halo. Baik, Ya, Wildan, silakan laporan Anda. Ya, baik, Jendra dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok sudah kembali dinormalkan, alias dua arah, dari arah Jakarta menuju Puncak dan dari arah sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta. Untuk diketahui, Jendra, saat ini terlihat arus lalu lintas sudah digerakkan dua arah, namun pasca digerakkan dua arah, lalu lintas di Simpang Gadok ini masih terlihat cukup padat dan ramai dan didominasi dari arah Puncak menuju Jakarta dengan kendaraan berplat nomor B, plat nomor B Jakarta serta roda 4 dan bis. Jandra, untuk diketahui pada Minggu sore tadi hujan turun dan rekayasa lalu lintas diberlakukan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hingga berbeda dengan waktu sebelumnya, yaitu sekitar 4 atau 5 jam diberlakukan. Saat ini 1 jam lebih lama, artinya
pada pukul 18.30 baru dibuka kembali dua arah. Diandra. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita menuju ke Ervan David di pintu tol Pasteur. Bagaimana situasi terkini di sana, Ervan? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Beberapa hari menjelang malam pergantian tahun 2025-2026, arus lalu lintas di gerbang tol Pasteur nampak mengalami keramaian sejak Minggu siang tadi. Ada beberapa titik kemacetan, yaitu setelah objek wisata Lembang, kawasan Jalan Pasteur, Sukajadi, Dago, hingga pusat kota lainnya. Meski demikian, hingga saat ini dapat diperlihatkan dan juga pemirsa, arus lalu lintas untuk masuk ke kota Bandung nampak sedikit lenggang dan berbeda dengan Minggu siang tadi. Dan dari data Jasa Marga, ada 34.363 kendaraan masuk ke kota Bandung atau naik 13,24% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Sementara untuk kendaraan yang keluar kota Bandung atau masuk ke dalam tol ada 34.299 kendaraan atau naik 10,10% dibandingkan dengan lalu lintas normal atau sebanyak 31.253 kendaraan. Sementara untuk lalu lintas di Jawa Barat tercatat total ada 68.939 kendaraan atau naik 11,66% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Dan diprediksi kepadatan volume kendaraan ini akan terus bertambah mengingat masih banyak wisatawan yang datang ke kota Bandung maupun pulang ke kota asalnya pada malam ini. Sementara lalu lintas di dalam kota Bandung sendiri juga masih dipenuhi oleh kendaraan wisatawan yang masih melanjutkan libur panjang di berbagai objek-objek wisata yang ada di Bandung Raya. Demikian, Diandra. Sementara untuk objek wisata di kota Bandung, apakah terjadi kepadatan di sana, Irfan? Ya, dari pantauan kami di lapangan pada pukul 18 hingga pukul 19 tadi ada beberapa titik kepadatan terjadi di pusat-pusat kota di kota Bandung, yaitu di kawasan Jalan Dago, kawasan objek-objek wisata seperti kawasan Jalan Braga, kawasan Jalan Asia Afrika, dan sekitar area alun-alun Bandung. Dan hal tersebut selalu dipadati oleh para wisatawan dikarenakan para wisatawan selalu memburu lokasi-lokasi tersebut dikarenakan 3 lokasi wisata tersebut selalu menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung untuk menikmati libur panjang. Diandra. Baik, terima kasih Ervan David atas laporan Anda langsung dari pintu tol Pasteur. Dan sebelumnya ada Wildan dari Simpang Gadok, Bogor. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ramai penumpang. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, Wush juga diserbu wisatawan asing selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik Wush. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki Wush sejak pertengahan Desember 2025. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Wush di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Wush untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk di Bandung kemana saja Ibu? Mana? Pergi ke Rainforest apa? Cikole, pergi ke farmhouse. Lembang. Ya, pada Lembang. Wush tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan masih mencari pelatih Valencia dan 3 anaknya yang hilang dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.